pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan tentunya kami juga akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Dan pagi hari ini saya juga masih bersama dengan Mas Ate yang setia menemani saya dan pemirsa Ayo Sehat. Santai kita. Hari ini kita bahas apa nih, Bang? Hari ini seperti yang kita lihat di awal program tadi ya, kita tuh mau bahas vaksin COVID-19 untuk anak. Yes, bener banget. Khususnya usia 6 sampai 11 tahun. Nah, tuh. cakep. Nah, Ini tuh jadi bahasan yang ditunggu-tunggu para orang tua tuh pasti. Bang Ate juga nunggu kan ya? Nunggu, gua kan udah tua. Orang tua, oke. Jadi gini Bang Ate, awal pekan ini tepatnya Senin 1 November lalu, pemirsa dan juga Bang Ate, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah memberikan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac dan Sinovac Bio Farma bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Seperti kita ketahui sebelumnya program vaksin yang sudah berjalan adalah vaksin untuk anak usia 12 sampai 17 tahun Bang Ate. Jadi yang sekarang izinnya dikeluarkan adalah untuk usia 6 sampai 11 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Penny Kalukito menyebut penerbitan izin vaksin anak usia 6 hingga 12 tahun telah melalui penilaian bersama Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional terhadap data mutu vaksin. Ia mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Pemberian vaksin ini menjadi penting, apalagi kita sudah mulai memasuki pembelajaran tatap muka. Itu dia tuh. Jadi kan para orang tua juga kan pasti pengen tahu banget ya kan, Yes, apa banget. dan bagaimana tentang vaksin untuk di bawah 12 tahun ini. Benar. Nah, tentunya itu apa aja yang harus dipersiapkan tuh, ya kan? Pasti banyak banget yang pengen tahu nih. Benar banget, dan kebetulan hari ini kita juga akan kedatangan narasumber yang akan membahas dan juga ada selebritas Bang Ate. Gua Tapi nggak sebelumnya sabar tuh. pemirsa dan juga Bang Ate, kita ngobrol dulu nih sama Ibu Sama Siti siapa? Nadia Tarmizi, Mana? juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Cantik Mas banget pagi-pagi. Ibu Nadia, ini kan setelah dibuat kebijakan nih, langkah selanjutnya jadi Kementerian Kesehatan setelah BPOM memperbolehkan izin darurat ya untuk vaksinasi anak di bawah 12 tahun, apa Ibu Nadia? Ya, yang pertama tentunya kita menyambut baik ya, dan khususnya para orang tua ya, dengan adanya izin penggunaan darurat yang diberikan oleh Badan POM hari Senin kemarin untuk vaksin Sinovac ya. Sampai saat ini baru vaksin Sinovac yang bisa kita berikan pada usia 6 sampai 11 tahun. Artinya ini akan menambah proteksi ya untuk anak-anak pada usia ini. Dan tentunya sebagai tindak lanjutnya kita sedang berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga Ikatan Dokter Indonesia serta IKAGI sendiri untuk menyiapkan proses pelaksanaan dari vaksinasi ini. Karena beberapa hal ya tentunya Mas El, Ate, bahwa kita harus siapkan ini supaya bagaimana kemudian orang tua juga merasa yakin dan aman untuk mengizinkan anaknya mendapatkan vaksin, karena usia 6 sampai 11 tahun ini pasti akan ditemani orang tuanya, dan juga akan banyak orang tua lah yang akan mendorong anaknya untuk mendapatkan vaksinasi. Itu tuh persiapannya apa aja tuh, Bu? Untuk Ya, jadi persiapannya adalah pertama screeningnya ya Mas Ate ya. Pertama kita tahu kan anak usia 6 sampai 11 tahun dengan kondisi seperti apa yang bisa mendapatkan vaksin, atau yang harus ditunda, atau benar-benar sama sekali untuk sementara tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Yang pasti kan kita tahu ya kalau vaksin itu harus anak yang sehat ya, yang kondisinya sehat. Tetapi kita tahu kan anak-anak ini juga ada yang punya misalnya penyakit asma,
kemudian ada yang punya penyakit bawaan nih, seperti misalnya kelainan jantung, bahkan kita tahu anak-anak ada yang punya kelainan darah ya, seperti leukemia dan juga kelainan imunitas. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus dibahas dan kemudian kita tunggu bagaimana proses pelaksanaannya. Yang kedua, misalnya anak-anak ini kan sebenarnya masih menerima vaksinasi atau imunisasi rutin ya, Mas El. Ya, betul. Nah, ini juga harus dibahas nih bagaimana kapan saat untuk mendapatkan vaksinasi COVID, kapan untuk meneruskan vaksinasi rutin lainnya. Karena kita tahu kan setidaknya dengan vaksin Sinovac ini harus 2 kali ya penyuntikannya. Nah, yang lain adalah dosisnya berapa? Sama nih sama usia 12 tahun ke atas yang kemarin sudah ditetapkan. Apakah cukup dengan setengah dosis dari dewasa? Jadi hal-hal seperti ini kita siapkan. Dan yang lain, yang penting juga adalah penanganan untuk efek sampingnya. Karena nanti biasanya kan anak-anak tidak merasakan efek samping ya, kecuali sakit waktu disuntik. Nah, Mas Ate kalau pas waktu disuntik kan pasti merasa sakit gitu. Iya, meriang. Bener banget nih Bu Nadia. Yang sering dirasakan anak-anak, tapi kalau misalnya demam ataupun sakit kepala, mungkin anak-anak cenderung tidak merasakan. Makanya edukasi, kemudian bagaimana orang tua mengenali ini jadi penting. Dan mungkin berbeda kalau dulu Mas El disuntik Sinovac keluhannya lapar dan ngantuk ya. Iya, gitu. Betul. Pegal juga Bu. Oh, pegal ya. Pegel paling. Mungkin anak-anak kita harus edukasi juga ya. Mungkin orang tua kan nanti melihat loh kok anak saya jadi ngantuk terus gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita bahas. Oke, tapi kalau misalnya bicara mengenai timeline mulai diberikannya vaksinasi anak ini bisa mulai kapan Ibu? Dan mungkin himbauan untuk orang tua seperti apa Bu? Nah, jadi dengan adanya persetujuan penggunaan darurat vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun, ini menambah nih jumlah sasaran vaksinasi kita. Kalau kemarin 208 juta itu adalah sasaran untuk usia 12 tahun ke atas. Dengan adanya tambahan 6 sampai 11 tahun ini, maka kita menambah sasaran kita itu antara 25 sampai dengan 26 juta sasaran atau anak ya. Nah, ini harus dicari dulu vaksinnya ya, karena vaksin yang kemarin sudah kita amankan sampai dengan akhir 2021 ini yang akan kita terima ya sampai dengan Desember, itu hanya cukup untuk memvaksin 208 juta sasaran. Artinya penambahan vaksin ini yang sedang secara paralel kita siapkan dokumen untuk pelaksanaan teknis, tapi kita kemudian memastikan kepada khususnya produsen Sinovac ya, apakah mereka bisa mengirimkan dalam waktu dekat ya, setidaknya Januari, Maret itu sudah ada yang dikirimkan walaupun secara bertahap ya, mungkin 10 juta ataupun 15 juta seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Sampai kita di perbincangan berikutnya lagi, ketemu lagi Bu. Kita harus sehat terus biar bisa ketemu lagi. Sehat-sehat ya Bu ya. Sehat-sehat Ibu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan seputar vaksin bagi anak masih akan berlanjut setelah jeda. Tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Bang Ate, di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Melani Rahmi Mantu, SPAK MKes. Dokter gue juga. Dokter semuanya dokter itu. Semuanya dokter Bang Ate ya. Nah, Bang Ate satu lagi datang. Tapi terhubung via sambungan Zoom. Ada selebritas seorang ibu juga. Ada Mbak Mona Ratuliu. Selamat pagi Mbak Mona. Selamat pagi Mbak Mona. Selamat pagi Kakak El, Kakak Ate, ada Dokter Melani juga. Wah, ngobrol-ngobrol timingnya pas nih kayaknya nih. Betul banget Mbak Mona. Nah, Mbak Mona ini kan kita sekarang lagi ngomongin vaksinasi soal anak di bawah 12 tahun nih. Tanggapan dari Mbak Mona sendiri nih, gimana nih? Akhirnya ada vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun. Silakan Mbak Mona. Kita sih sebenarnya di grup ibu-ibu sudah menanti banget ya. Aduh, kapan nih vaksin? Karena kan PTM udah mulai. Kebetulan sekolah anak-anakku juga sekolah percontohan ya. Jadi sebelum PTM mulai tuh sekolah anakku tuh udah mulai beberapa kali mencoba PTM gitu. Cuma kan kita sebagai ibu-ibu pastinya semangat. Namanya juga ada anakku tuh ada yang umur 9 tahun ya. Waktu awal COVID itu kan berarti umurnya sekitar 7 tahun tuh gitu. Bayangin itu kan lagi masa-masanya bermain, ketemu teman terus hilang begitu aja.
pastinya kita menantikan gitu ya ada perlindungan yang bisa ngelindungin anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa beraktivitas lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau aku ketemu teman atau Asa bisa nggak ya ditunda via Zoom aja gitu. Cuma kalau anak-anak kan kebutuhan itu ya bertemu dan bermain secara fisik Betul, gitu kan. betul, Terus betul. juga kayaknya bayangin gak sih anak umur 7 tahun sekolah online bertatapan dengan layar gitu kan kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya ketika tiba-tiba nih ada berita, ada kabar gitu ya kalau vaksin tuh ternyata sebentar lagi akan bisa buat anak-anak yang usianya berapa ya? 6 sampai 11. 11 ya. Nah, itu pastinya mestinya sih disambut gembira banget. Kalau aku sih menyambut gembira banget ya. Akhirnya anak-anakku beraktivitas ada yang melindungi lah gitu. Nah, Mbak Mona, kan anak-anaknya ini masih di umur 6 sampai 11 lah ya antara itu nih. Itu selama COVID-19 ini kayak mana tuh cara Mbak Mona melindungi keluarga terutama anak-anak apalagi masih ada yang bayi ya kan? Benar. Ya. Cara Ya protesnya. prokes, pastinya prokes. Cuma memang anak-anakku jarang banget sih beraktivitas di luar rumah. Yang sering beraktivitas di luar rumah biasanya aku, suami, orang-orang dewasa lah ya. Kebutuhannya ya kebutuhan hari-hari, misalnya belanja atau apa. Biasanya kan kita orang dewasa, nggak pernah kita ajak anak-anak sih gitu. Cuma anak-anakku sih alhamdulillah ya, dari selain dari kita orang tuanya, dari sekolah juga informasinya tepat. Jadi betul-betul aku kan sebelum anak-anak mulai sekolah nih, kita tes-tes dulu. Anak-anak udah ngerti prokes atau belum gitu ya. Jangan-jangan di sekolah nanti sesak napas dibuka lagi maskernya kan. Jadi kita tes nih jalan-jalan gitu ya keluar rumah gitu pelan-pelan ke daerah sekitar rumah dulu gitu. Ternyata mereka prokesnya oke banget. Jadi itu aja sih yang kita kencengin tuh pengetahuan buat mereka kondisi COVID ini seperti apa, betapa pentingnya si prokes ini gitu. Itu aja yang melindungi anak-anak selama ini sih. Iya betul, berarti emang edukasi kepada anak-anak itu penting banget. Nah sekarang aku mau ke Dokter Melani nih. Dokter Melani, ini kan Mbak Mona ini sudah mengedukasi anak-anaknya untuk prokes. Nah ini mungkin dari Dokter Melani menjelaskan ke ayah dan bunda pemirsa Ayo Sehat di Rumah, seberapa penting sih vaksinasi untuk anak dan bagaimana cara mengedukasi anak supaya mau vaksin? Silakan. Oke, tentunya untuk vaksinasi COVID ini sesuai dengan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah disetujui oleh Badan POM dan sesuai dengan rekomendasi WHO ya. Jadi tentunya sudah melalui berbagai tahap uji klinik dan hasilnya dinyatakan aman untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Ya, tentunya kenapa harus kita vaksin nih anak-anak sekarang? Nomor 1, pertemuan tatap muka ya. Kita ingat sekolah-sekolah udah betul. buka loh. Ya, dan rata-rata di bawah usia 12 tahun sudah dibuka sekolahnya, bahkan ada yang hampir tiap hari sekolahnya. Benar. Setahu saya. Nah itu tentunya kita harus paham bahwa anak-anak itu selain menjadi bisa tertular virus COVID ini, mereka juga dapat menjadi sumber penularan untuk orang lain. Ya, bisa untuk kakek nenek di rumah, bisa untuk om dan tante yang punya komorbid, bahkan bisa buat teman-teman di sekolahnya, bisa buat guru, apalagi kalau mereka OTG. Jadi kita tidak bisa tahu. Nah, untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID itu tentunya kita melakukan vaksinasi COVID ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, Dok, itu syarat vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun itu gimana tuh? Apakah kalau ada penyakit bawaan lain tuh boleh atau enggaknya gitu? Ada syarat-syaratnya enggak? Oke, tentunya ada sesuai dengan vaksinasi rutin yang kita biasa lakukan pada anak-anak Indonesia. Tentunya vaksinasi COVID juga harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Ya, tentunya orang tua harus paham dulu nih vaksin COVID kapan diberikan, berapa banyak dosis yang akan diberikan, berapa jarak interval adalah 4 minggu. Nanti akan diberikan sebanyak 0,5 ml secara intramuskular. Jadi, ya, jadi kurang lebih hampir mirip sama yang di atas 11 tahun ya, baik. Lalu setelah itu syaratnya tentu nomor 1 dia harus sehat dulu ya. Anak tersebut tidak sedang mengalami demam ya, tidak sedang post COVID lebih dari 3 bulan ya, atau dia habis vaksin yang lain nih misalnya harus ada jeda waktu dulu. Harus ada jeda waktu, benar sekali, minimal 4 minggu baru kita berikan vaksinasi COVID tersebut. Oke, baik. Gitu. Nah, ini ada Mbak Mona Ratulio nih. Mungkin Mbak Mona mau nanya langsung nih sama Dokter Melani mungkin untuk persiapan nanti kalau misalnya sudah boleh vaksin anaknya. Silakan Mbak Mona. Ya,
Dokter Melani, ini banyak banget nih ibu-ibu yang suka nanya sama saya, terutama di sosial media nih gitu. Nah biasanya mereka tuh butuh apa ya, ngerasa aman gitu kalau bawa anaknya vaksin gitu dok. Nah itu caranya gimana ya? Misalnya memang sih ini sudah dirilis sama BPOM dan lain sebagainya. Cuma kan kita ibu-ibu nih dok, ngerasa aman kalau orang yang kenal lama kita nih yang akhirnya ngomong nih dok. Ini ada tips nggak? Misalnya apakah misalnya datang ke vaskes terdekat, gimana ya dok kalau misalnya mau cek anak kita tuh betul-betul sehat dan siap vaksin dan jelas vaksinnya aman buat anak kita tuh kira-kira gimana dok? Ya. Oke, tentunya untuk pemberian vaksin ini terutama nanti untuk vaksin corona, tentunya tadi sudah kita dengarkan ya dari Ibu Siti Nadia, untuk tata cara pelaksanaannya akan sedang diatur karena membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan SDM-nya, kesediaan jumlah vaksinnya sendiri. Betul. Ya, jadi sedang sementara diatur untuk pelaksanaannya di Indonesia. Tentunya untuk kita sendiri mengantar anak tersebut vaksin, nomor satu tadi anaknya harus sehat. Betul. Kalau bisa pakai perjanjian dulu untuk Mungkin dengan vaksin. dokter anak pribadi kali ya dok ya. Benar, Mungkin kalau biar lebih misalnya enak. ada di rumah sakit atau di klinik pribadi, bisa janjian dengan dokter tersebut. Gitu. Begitu juga nanti kalau vaksin corona ini diberikan di tempat vaskes kesehatan, tentunya akan diatur jadwalnya. Dan anak tentu sudah dibekali untuk melakukan prokes ya Mbak Mona ya. Saya rasa anak-anaknya Mbak Mona semua udah paham tentang prokes yang benar, bagaimana memakai masker, bagaimana selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, juga tidak bepergian untuk kondisi-kondisi yang tidak penting. Betul. Jadi baiknya memang sudah diedukasi dari sekarang ya dok ya, Benar. anaknya ya. Jadi pada saat nanti vaksin sudah sama-sama siap, orang tuanya siap, anaknya siap gitu ya dok. Benar. Ya, jangan kebalik nanti yang dicuci masker, yang dipakai tangan. Biasanya kan kadang ada yang gitu ya. Beda dok. Ya. Buat Mbak Mona nih, ada imbauan nggak nih Mbak Mona untuk para ibu-ibu di rumah yang punya anak usia 6 sampai 11 tahun untuk vaksinasi untuk anak tuh penting gitu? Waduh, kalau aku sih, ayo mau ngajak ibu-ibu semangat gitu. Kalau cari informasi, kalau bisa di tempat-tempat yang terpercaya gitu ya, di link-link yang terpercaya. Paling gampang sih kalau aku kepikiran ya, misalnya nih kita masih belum percaya gitu ya sebagai ibu, aduh aman apa enggak nih ya bawa anak vaksin COVID gitu. Paling aman sih sebenarnya ke dokter anak kita konsultasi, sekalian konsultasi kesehatan anak ya, terus tanya-tanya. Dia biasanya kan kita ibu-ibu ya, kalau ngomong sama orang yang kita kenal gitu kayaknya lebih percaya gitu ya. Betul. Jadi ya gimana deh cari informasinya, tapi informasinya juga mesti valid gitu, jangan sampai terpapar hoax juga. Ayo kita semangat lindungi anak-anak kita udah mulai sekolah nih, terus biar mereka bisa main lagi ya kan sama teman-temannya, Itu dia, bener banget. normal lagi gitu. Jadi yuk para orang tua semangat ajak anaknya vaksin. Mulai sekarang udah mulai diedukasi nih. Oke, baik. Oke, Terima terima kasih kasih. Mbak Mona dan juga Terima kasih Dokter loh, seneng Melani. banget ngobrol-ngobrol hari Seru ini. banget ngobrolnya hari Seru. ini. Dan penting banget informasinya untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah juga, tentunya buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang Benar memiliki banget. anak di bawah 12 tahun. Mbak Mona, sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dokter Melani, terima kasih Terima juga. kasih. Sampai kita berjumpa Terima lagi. kasih. Pemirsa jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Iya pemirsa, kembali lagi di Kilas Sehat bersama Ate. Nah kali ini informasi seputar dunia kesehatan datang dari mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dikabarkan mengidap kanker prostat. Nah informasi kanker prostat yang diderita Presiden RI ke-6 ini datang dari staf pribadinya Osi Dermawan setelah didiagnosa oleh tim kesehatan pribadi. Walau hingga saat ini kasus COVID-19 di Indonesia cenderung melandai, namun hal ini tetap perlu diwaspadai pemirsa, karena mengingat sebentar lagi sudah memasuki masa liburan akhir tahun. Walau kanker prostat yang diderita masih dalam stadium awal, namun pengobatan akan tetap dilakukan dengan melakukan treatment dan pengobatan di luar negeri. Selain itu pemirsa, nantinya Pak SBY juga akan didampingi oleh tim kesehatan Istana Negara saat berobat ke luar negeri. Semoga pengobatan Pak SBY berjalan dengan lancar dan Pak SBY segera sembuh. Amin. Selanjutnya pemirsa, kabar duka datang dari selebritas tanah air kita, Hana Kirana. Hana Kirana dikabarkan meninggal dunia pada Selasa malam setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut pengakuan keluarga, sebelum meninggal Hana Kirana sempat mengalami batuk
dan demam. Dan hasil laboratorium menunjukkan Hana Kirana memiliki flek di paru yang menyebabkan meninggal akibat gagal pernapasan. Ya, Ate dan rekan-rekan Ayo Sehat lainnya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Hana Kirana. Dan bagi Anda pemirsa, selalu jaga kesehatan, sayangi paru-paru Anda, berhenti merokok tuh kayak Ate. Ya, selanjutnya informasi menarik dari Blitar, Jawa Timur, pemirsa. Di Blitar, itu ada seorang dokter yang memberikan pelayanan cuma-cuma kepada pasien yang datang berobat. Keren kan? Keren nih. Nah, ini infonya ya. Jadi, ada dokter THT yang bernama Eri Trijono di Kota Blitar, Jawa Timur, menggratiskan layanan kesehatannya kepada setiap pasien yang datang untuk berobat sejak awal pandemi Corona tahun lalu. Artinya itu udah 2 tahun lebih gitu. Pelayanan gratis ini juga ditunjukkan Dr. Eri Trijono untuk masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu. Selain itu, Dr. Eri Trijono juga membuka praktek di rumahnya sendiri nih pemirsa, memberikan keringanan biaya bagi seluruh pasien yang datang untuk berobat. Keren banget ya Dr. Eri Trijono. Semoga amal baiknya membawa berkah kesehatan untuk masyarakat di tanah air. Amin. Gitu dia, El. Amin. Informasi kesehatan dari Luar biasa. Sekilas Sehat. Luar biasa. Udah cocok banget jadi news anchor ya Bang Ate ini. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Saya dan juga Ate menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Sampai jumpa.